kedengeran. Apa kabar? Pasti sehat, pasti kuat. Adik-adik, kembali lagi kita bersama-sama bertemu di ibadah hari Minggu yang indah ini. Kita kembali bersyukur karena kasih Tuhan selalu ada dalam kehidupan adik-adik dan juga kakak. Adik-adik masih semangat? Masih ya, pasti ya. Nah, sekarang adik-adik kita mau puji nama Tuhan, mau dengar cerita. Adik-adik pasti udah nungguin kan video-video kita setiap minggunya. Sekarang kasih kesempatan untuk adik-adik bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Ya, saat teduh selesai. Adik-adik, kakak sebelum mau nanya, udah pada mandi? Udah sarapan? Udah pakai baju yang rapi? Udah ada Alkitab kan di tangan? Nah, semua itu udah adik-adik siapin sebelum adik-adik setel video di YouTube. Kalau udah, kakak undang adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mau puji nama Tuhan dengan semangat. Oh iya, kakak nggak sendirian loh, kakak ditemani oleh Kak Aldo. Adik-adik tahu nggak lagunya yang Jalan Serta Yesus? Tahu semua kan? Oke, kakak mau adik-adik berdiri, terus hadap kiri. Hadap kiri ya. Kita mulai. Jalan serta Yesus, balik. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah, ada yang lupa ya? Pas kata jalan pasti ada yang nggak balik nih. Kakak ulang nih ya, sekali lagi, nggak boleh ada yang salah. Sekali lagi kak, hadap kiri, hadap kiri ya. Kita mulai. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Yeay, adik-adik, sukacita? Oke, kalau gitu kita akan berdoa pembukaan. Adik-adik tetap berdiri. Kita mau sikap doa yang benar dengan lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kesehatan dan juga nafas kehidupan yang boleh Tuhan berikan untuk adik-adik yang masih ada di rumah. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kami boleh dipertemukan kembali dalam video ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu berikan adik-adik kesehatan supaya dalam setiap aktivitas yang adik-adik lakukan, semuanya adik-adik boleh lakukan dengan baik. Tuhan, kami akan mulai ibadah kami, berganti dari awal pertengahan sampai akhirnya, supaya tidak ada kurang satu apapun. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, kita mau nyanyi lagu yang kedua nih. Lagunya Burung Pipit. Nah, pasti tahu kan? Kita nyanyi ya bareng-bareng ya.
dalam pemberitaan firman Tuhan. Adik-adik udah siapin kan Alkitabnya? Oke, kalau gitu kita panggil aja ya. Kakak siapa ya kira-kira yang mau bercerita? Kita panggil Kak Fitri dan Kak Evi. Ya, balik lagi sama Kak Fitri dan Kak Evi. Pembacaan kita kali ini diambil dari Amsal 3 ayat 13 sampai 20. ya. Amsal 3 ayat 13 sampai 20 disiapin ya adik-adik. Nah, tapi sebelum itu kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami akan segera mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu nantinya akan kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap mendengar. Haleluya, amin. Amin. Bacaannya tadi dari Amsal 3 ayat 13 sampai 20. Kita bacanya secara bergantian ya. Yang ayat 13, ayat ganjil, adik-adik baca bareng Kak Fitri. Yang ayat genap akan dibacakan sama Kak Levi. Oke, berarti mulai dari kita ya. Amsal 3 ayat 13 sampai 20 bunyinya, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran dan awan menitikan embun. Iya, demikian pembacaan Alkitab minggu ini. Adik-adik, kan belakangan ini kita sering ada di rumah ya. Udah sekitar berapa bulan ya? Udah dari bulan Maret kita ada di rumah. Kalau Kak Levi kegiatannya di rumah seringnya ngapain sih Kak? Aku sih kalau nggak baca buku, nonton film Kak. Kalau nggak baca buku, nonton film. Iya sih, Kak Fitri juga selain bekerja di rumah, Kak Fitri biasanya baca buku, nonton film juga. Kalau adik-adik ngapain? Ya itu sih nggak usah ditanya Kak. Kak, Pasti main HP, iya kan? megang handphone ya, nggak apa-apa sih. Kak Fitri juga kalau di rumah sering pegang handphone. Tapi adik-adik, kalau kita lagi pegang handphone, untuk yang anak-anak besar boleh. Kalau yang adik-adik kecil boleh nggak Kak pegang handphone? Boleh dong, boleh juga. tapi harus didampingin sama mama papanya. Betul. Jadi kalau yang adik-adik kecil nih, kalau lagi main handphone, di sebelahnya harus ada mama, papa, atau oma, opa, atau tante, atau om. Boleh didampingin ya. Kenapa tuh Kak Fitri harus didampingin? Karena pada saat adik-adik main handphone, kadang-kadang muncul ada gambar-gambar atau info yang adik-adik belum boleh lihat. Iya betul, jadi harus didampingin. Selain itu harus dibatasin ya adik-adik bermain Iya, gadgetnya. benar-benar. Kalau lagi main handphone, main gadget, atau lagi main games di laptop mama papa, adik-adik harus bilang nih sama mama atau papa. Bilangnya gini, "Mah, kalau udah 15 menit, kasih tau aku ya." Nah, kalau mama udah bilang, "Waktunya udah 15 menit," adik-adik harus stop. Nggak boleh diperpanjang lagi mainnya. Harus Iya. dikasih ke mama atau papa lagi. Betul, nih Kak Fitri aku mau nanya juga. Kalau lagi makan, boleh nggak sih pegang gadget Kak Fitri? Nah, Kak Fitri suka lihat nih adik-adik yang kalau lagi makan sama mama papa dikasih handphone supaya adik-adik duduk manis. Sebaiknya kalau lagi makan harus makan aja, nggak boleh sambil megang handphone supaya adik-adik nggak tersedak atau supaya adik-adik bisa makannya lebih teratur lagi. Buat mama papa nih Kak, jangan kasih handphone ke
adik-adik ya pada saat makan. Betul banget. Jadi ingat ya, harus dibatasin. Ingetin mama papanya juga untuk membantu kalian membatasi menggunakan gadget. Nah, sekarang Kak sama Kak Fitri ada 2 gambar nih. Nanti kita kasih pertanyaan dari 2 gambar tersebut. Iya. Untuk gambar pertama, langsung Kak. tampilin aja ya. Gambar Iya. pertama. Tada! Coba adik-adik perhatiin dari 2 gambar ini adalah contoh permainan games di handphone. Gambar sebelah kiri tuh kayaknya tentang kekerasan ya Kak Fitri. Permainan games yang menunjukkan kekerasan, pukul-pukul, tendang-tendang, atau ada yang gambar-gambar serem. Kalau yang sebelah kanan apa tuh Kak Fitri gambarnya? Itu salah satu contoh permainan untuk belajar. Untuk adik-adik TK menghafal huruf, berhitung misalnya. Nah, dari 2 contoh gambar ini, pada saat adik-adik bermain games, lebih baik pilih yang mana? Pilih games kekerasan atau pilih games yang bisa sekalian adik-adik belajar atau menambah kreativitas? Pilih yang mana, yo? Ya, pastinya yang menambah kreativitas buat belajar. Jadi gunain games untuk belajar. Iya, benar. Apalagi sekarang adik-adik sekolahnya masih banyak yang online di rumah ya. Jadi pakai handphonenya bisa untuk sekolah. Jangan pada saat waktu adik-adik sekolah handphonenya dipegang malah untuk main games atau bersosial media. Iya, nggak boleh ya kayak gitu. Sekarang kita lanjut ke gambar yang kedua. Gambar kedua, ya ini dia. Ini dia waktu bermain games. Nah, waktu bermain games. Waktu bermain games itu harus ada batasnya. Jangan seharian main games terus. Kalau ada waktunya belajar, harus belajar. Pada saat adik-adik makan, adik-adik makan, mandi sore. Jangan diisi main games terus. Nah, dari yang Kak Fitri bilang tadi, berarti kalau kalian lihat di gambar, bagus mana? Main games waktu belajar atau main games waktu lagi luang? Iya. Ya, waktu lagi kosong. Jadi jangan pas lagi belajar ya. Itu pun harus dibatasin sama kayak Kak Fitri bilang tadi. Ya, itu gambar-gambar yang tadi ditampilin. Adik-adik pasti memilih hal yang baik pada saat memegang handphone. Terus juga pada saat adik-adik buka sosial media, sebaiknya adik-adik gak boleh kasih komentar ke teman-temannya untuk hal-hal yang buruk, karena akan membuat mereka menjadi sedih. Adik-adik kalau bikin teman-temannya sedih, pasti akan merasa bersalah kan? Iya, betul. Jadi lebih baik kalau mau komen itu yang baik-baik ya. Ya, kan tadi rata-rata untuk adik-adik yang kecil nih, sekarang untuk adik-adik yang tanggung. Baca lagi deh 13-nya, berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Kenapa orang yang mendapat hikmat itu berbahagia? Karena ia mampu membedakan yang baik dan yang buruk. Betul. Gitu ya. Nah, ada nih satu contoh di Alkitab, yaitu Zakheus. Oh, cerita tentang Zakheus pasti adik-adik ingat deh. Zakheus si pemungut cukai. Dia tadinya ya profesinya pemungut cukai, tapi akhirnya dia berhenti meninggalkan profesinya itu karena dia tahu itu tidak baik. Jadi selain mampu membedakan yang baik dan yang buruk, ia juga melakukan hal yang baik itu dan meninggalkan yang tidak baik. Ya, dan hidupnya menjadi lebih tenang, hidupnya jadi penuh kebahagiaan. Nih, kalau adik-adik yang kecil tadi kan harus didampingi nih Kak sama mama papanya. Kalau untuk adik-adik yang tanggung gimana Kak? Untuk adik-adik anak tanggung sebenarnya juga harus didampingin sama mama papa pada saat kalian main handphone, buka sosial media. Tapi kadang-kadang pada saat adik-adik buka handphone lagi nggak ada mama papa nih, berarti adik-adik harus bisa memutuskan sendiri mana gambar-gambar atau informasi yang tidak baik, yang tidak boleh adik-adik baca atau tonton. Karena kita sebagai anak yang takut akan Tuhan, kita pasti tahu hal mana yang Tuhan kehendaki dan yang Tuhan tidak kehendaki. Kita harus memutuskan melakukan hal-hal yang Tuhan Yesus kehendaki.
Iya, betul Fitri. Jadi ingat ya, selain mampu membedakan, harus dilakukan yang baik itu dan meninggalkan yang Tidak baik. terutama dalam penggunaan gadget. Nah, oke adik-adik, sekian dulu firman Tuhan pada hari ini. Sekarang kita mau siapin hati kita untuk berdoa syafaat. Ya, mari kita berdoa syafaat. Teman, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah orang tua dan teman-teman kami Tuhan, terutama teman-teman kami yang sedang sakit ya Tuhan, agar mereka bisa cepat sembuh ya Tuhan. Dan berkati juga orang tua yang sedang sakit ya Tuhan, agar orang tuanya juga bisa cepat sembuh ya Tuhan, dan bisa melakukan aktivitasnya bersama lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, pada hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa, dari yang tertinggi sampai yang terendah, agar dapat memimpin Indonesia. Tuhan, kami berdoa untuk penanganan pandemi COVID-19 supaya cepat selesai dan bisa beraktivitas seperti semula. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa dari kami anak-anak Tuhan. Di dalam doa syafaat ini kami juga mau berdoa untuk sekolah adik-adik yang saat ini masih dilakukan belajar di rumah. Tuhan tolong berkati agar kami selalu mendapat hikmat dari Tuhan, sehingga waktu-waktu belajar kami dapat kami gunakan dengan baik. Tuhan Yesus, inilah rangkaian doa syafaat kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang hidup, Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah dengar firman Tuhan. Sekarang kita mau berikan persembahan. Adik-adik udah siapin belum persembahannya? Kalau udah, adik-adik boleh kasih ke mama papa, atau adik-adik boleh kirim ke aplikasi-aplikasi seperti OVO, GoPay, dan lain-lain. Nah, QR code-nya adik-adik bisa scan di layar adik-adik. Kalau gitu persembahannya disimpan baik-baik di tangan kanan, lalu kita bernyanyi. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan kepada orang tua kami. Kiranya melalui berkat ini Tuhan kami bisa memberikan persembahan yang tidak seberapa ini, tapi kami yakin dan percaya Tuhan terima persembahan kami supaya dapat berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita minggu ini, kita mau nyanyi satu lagu lagi.
yaitu ya Yesus. Dalam rumahku senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah. Bahasa Inggrisnya ya. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Dan terakhir bahasa India ya adik-adik. Jab Jesus mere gahe hai, kusi kusi hai, kusi kusi hai, kusi kusi hai. Jab Jesus mere gahe hai, kusi kusi hai, kusi kusi hai, kusi kusi hai. Yeay! Wah, senang sekali ya Kak Levi, kita bisa bernyanyi bersama-sama. Iya betul, ingat ya adik-adik, diingat lagi firmannya yaitu untuk bedain mana yang buruk, mana yang baik, terus lakuin yang baik, tinggalin yang buruk. Sekarang untuk menutup ibadah kita mau bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu dari awal ibadah pertengahan hingga akhirnya. Sekarang kami sudah selesai ibadah Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami dalam segala aktivitas kami setelah ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, haleluya, amin. Amin.